Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari Prodi TRPL. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu. Misalnya seperti kita tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi nonverbal. Selanjutnya yaitu filsafat. Filsafat adalah disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis mengenai teori dari proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi dan berdasarkan bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi. Berikut adalah kejabarannya. Yang pertama, di bidang komunikasi. Bidang ini meliputi komunikasi sosial, organisasi, bisnis, politik, internasional, antar budaya, pembangunan, dan komunikasi tradisional. Yang kedua ada sifat komunikasi. Sifat komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang ketiga ada tatanan komunikasi. Ini meliputi intrapribadi, komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, kelompok, massa, dan media massa. Yang keempat ada tujuan komunikasi, yaitu untuk mengubah sikap, mengubah opini, mengubah perilaku, mengubah masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kelima ada fungsi komunikasi. Mendidik, menginformasikan, menghibur, dan memengaruhi. Yang ketujuh ada teknik komunikasi, yaitu komunikasi informatif, persuasif, pervasif, koersif, instruktif, dan hubungan manusiawi. Yang ketujuh ada metode komunikasi, meliputi jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, perang urat saraf, perpustakaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komponen. Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Menurut Laswell, komponen-komponen komunikasi yaitu pengirim atau komunikator yang bisa disebut sebagai sender. Ini adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Selanjutnya ada pesan atau message. Ini adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak ke pihak lain. Terus ada saluran atau channel. Ini adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Bisa antar pribadi atau tatap muka. Terus yang keempat ada penerima atau komunikan. Bisa juga disebut sebagai receiver. Ini adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang kelima ada umpan balik, yaitu feedback, adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikan. Yang keenam, ada aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke proses. Secara ringkas, proses berlangsungnya komunikasi sebagai berikut. Satu komunikator atau sender yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan ini disampaikan berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. Yang kedua ada pesan atau message. Ini disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran, baik secara langsung maupun tidak langsung, contohnya seperti melalui telepon,
surat, email, atau media lainnya. Yang ketiga ada media atau channel, alat yang menjadi penyampai pesan dari komunikator ke komunikan. Yang keempat ada komunikan atau receiver, menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Yang kelima ada komunikan atau receiver yang memberikan umpan balik atau feedback yang berupa tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya. Apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Terima kasih, dan sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.